Jungkir walik itu jempalitan sholat lalu sekedar menggugurkan kewajiban itu tidak ada rasanya, tidak nikmat rasanya. Rasulullah itu mungkin saking lamanya berdiri pada saat sholat, kaki beliau itu sampai pecah-pecah, bengkak-bengkak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat lahir batin. Alhamdulillah dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan semua amal baik, amal ibadah yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah memberikan bimbingan, petunjuk dan keteladanan yang baik kepada kita. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, hadis nomor 4 di dalam bab mujahadah atau bersungguh-sungguh dalam beribadah atau bersungguh-sungguh dalam mengendalikan hawa nafsu. Pada hadis nomor 3 yang telah lalu, hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada dua nikmat yang banyak membuat manusia, membuat banyak orang itu tertipu. Yaitu yang pertama nikmat kesehatan, yang kedua adalah nikmat kesempatan. Dua nikmat ini seringkali dilupakan atau diabaikan. Sehingga ketika kita jatuh sakit, kita baru merasa betapa nikmatnya kesehatan itu. Ketika kita sudah tidak punya lagi waktu luang, kita baru merasakan betapa berharganya kesempatan yang pernah kita peroleh. Tetapi sayang kesempatan itu tidak pernah datang untuk kedua kalinya. Ya, karena itu kita diberi petunjuk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jangan sampai tertipu dengan dua kenikmatan ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita juga bisa memanfaatkan waktu dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan hadis nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamahu. Bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan qiyamul lail atau salat malam, ibadah di malam hari sampai kedua kaki beliau itu pecah-pecah. Jadi tatafattara di sini bimakna tatasyaqqaqu, ya. Tatasyaqqaqu. Artinya Rasulullah itu mungkin saking lamanya berdiri pada saat sholat, mungkin saking lamanya beliau rukuk pada saat
sholat, mungkin saking lamanya beliau sujud saat sholat malam itu, qiyamul lail itu, kaki beliau itu sampai pecah-pecah, ya. Di dalam riwayat yang lain disebut hatta tawarramat qadamahu. Tawarramat qadama itu artinya bengkak-bengkak. Ya. Jadi saya tidak pernah bayangkan ya, orang sholat kakinya sampai pecah-pecah atau sampai bengkak-bengkak. Saya sendiri alhamdulillah pernah mengalami sholat kaki saya itu sampai bengkak. Tapi karena asam urat, ya. Karena asam urat, bukan karena saking lamanya berdiri, itu bukan. Justru kalau dipakai lama berdiri, malah nemen bengkaknya itu, ya. Jadi bengkaknya karena faktor yang lain, ya, karena sebab yang lain. Tapi Rasulullah itu pecah-pecahnya karena beliau tidak menghiraukan fisiknya saat beliau melaksanakan qiyamul lail. Begitu nikmatnya, ya, beliau melakukan ibadah qiyamul lail itu kakinya sampai pecah-pecah, kakinya sampai bengkak-bengkak. Di dalam syarah kitab hadis Riyadhus Shalihin ini, yaitu dalam Dalilul Falihin disebutkan meskipun ada perbedaan riwayat, ya, antara riwayat Imam Al-Bukhari dengan riwayat Imam Muslim ini, karena hadis ini muttafaqun alaih. Kalau yang riwayat Al-Bukhari itu hatta tawarramat qadamahu, yang riwayat Muslim ini tatafattara qadamahu. Riwayat Imam An-Nasa'i ada lagi yang lain. Tapi meskipun ada perbedaan, yang satu ini kakinya Rasulullah sampai pecah-pecah, yang satu kakinya Rasulullah sampai bengkak-bengkak, tetapi bukan itu yang paling penting, ya. Pesan utamanya bukan itu yang paling penting. Pesan utamanya adalah bahwa Rasulullah betul-betul memanfaatkan kesehatan dan kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada beliau sehingga beliau bisa menikmati ibadah sholat malam qiyamul lail itu senikmat mungkin, ya. Dan mudah-mudahan kita juga bisa seperti itu. Amin Allahumma amin. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Faqultu lahu lima tasna'u hadza ya Rasulullah. Maka karena Ibu Aisyah melihat Rasulullah itu melakukan qiyamul lail, kakinya sampai pecah-pecah, sampai bengkak-bengkak, sebagai seorang istri beliau bertanya kepada Rasulullah. Dan ini pertanyaan keprihatinan gitu, ya. Keprihatinan karena kok iso sholat aja kok kakinya sampai pecah-pecah. Kok sholat aja kok kakinya sampai bengkak-bengkak. Kok Rasulullah itu kok ya sampai segitunya itu. Sholat malam itu kakinya sampai pecah-pecah, sampai bengkak-bengkak. Akhirnya beliau bertanya, fakultu lahu, maka aku bertanya kepada Rasulullah, lima, karena apa? Tasna'u, engkau berbuat hadza, sholat malam sampai kakinya pecah-pecah seperti ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Mengapa engkau melakukan hal seperti ini, wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh Allah telah mengampuni dosa panjenengan yang telah lalu dan yang akan datang. Panjenengan ini orangnya maksum, dijaga dari melakukan perbuatan dosa. Dosa yang lalu diampuni oleh Allah, yang akan datang dijaga, tidak sampai melakukan perbuatan dosa. Ini Rasulullah punya sifat ismah atau sifat maksum, dijaga dari perbuatan dosa. Sehingga kalau kita perhatikan di dalam ayat Al-Quran itu ada beberapa ayat yang disebut dengan ayat itab, ya, itab, ain ta alif ba, itabun, atau ayat mu'atabah. Ayat itab atau ayat mu'atabah itu isinya adalah Allah mengingatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas kesalahan, tindakan keliru yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga karena Rasulullah ini selalu diingatkan oleh Allah, maka Rasulullah dianggap tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Nah, orang yang selalu diingatkan supaya dirinya tidak sampai salah, selalu benar, itu artinya orang ini bebas dari dosa. Karena mau melakukan perbuatan dosa, jadi tidak mau melakukan dosa, karena sudah ada yang mengingatkan. Contoh misalnya, Rasulullah itu
Seperti di dalam Al-Quran surat Abasa wa Tawalla itu, ya, surat Abasa itu, Rasulullah itu pernah, karena beliau sedang menemui atau bercengkrama dengan para tokoh-tokoh lintas agama itu, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, sedang menemui pemimpin mereka. Kemudian ada seorang sahabat laki-laki yang matanya buta, yang namanya adalah sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini muadzin di masa Rasulullah yang matanya buta tetapi suaranya merdu sekali. Nah, saat Rasulullah itu bercengkrama menemui para tokoh-tokoh non-muslim ini tadi, Abdullah ibnu Ummi Maktum ini datang. Kedatangannya itu bermaksud untuk menanyakan sesuatu kepada Rasulullah, minta nasihat, kira-kira begitu. Tapi ini ya sisi manusiawi Rasulullah, sama seperti kita ini. Kalau kita pas bergaul dengan orang-orang lagi makan prasmanan, kelambine podo api-api gitu ya, podo levelnya itu kira-kira itu. Kemudian datang orang miskin itu terus minta-minta itu, rasanya ya koyok mengganggu sekali orang ini. Nah, rasanya begitu kira-kira. Nah, Abdullah ibnu Maktum ini datang padahal tujuannya baik, dia ingin bertanya kepada Rasulullah, meminta nasihat kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah lalu memalingkan muka. Loh, padahal mestinya Rasulullah kan tidak perlu memalingkan muka. Wong yang datang ini orang matanya buta. Loh, kecuali kalau dia matanya tidak buta, terus kita melengos, itu kan tahu. Wah, ini loh matanya buta. Rasulullah itu melengos. Loh, kan nemen ini berarti. Tindakan perilaku seperti itu sangat menyinggung perasaan orang yang buta itu. Meskipun orang buta itu tidak ngerti kalau dipelengosi. Tidak ngerti orang buta dipelengosi. Ya. Sama seperti kita dipisui orang bisu, tidak perlu tersinggung. Wong bisu misui kita, biar aja, wis katok-katoke misui, tidak perlu tersinggung. Ya, jadi sama seperti orang buta itu, masih mbok dikei wong wedok wayu kaya apa ya, gak ada bedanya, gak ada bedanya. Ini juga begitu, Rasulullah melengos, dan tindakan sikap Rasulullah melengos itu oleh Allah dipandang sebagai sesuatu yang sangat tidak pantas, apalagi sebagai seorang nabi dan Rasul. Maka Allah kemudian menegur, mengingatkan, mengitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dengan menurunkan ayat abasa wa tawalla ang ja'ahul a'ma, ya. Dia Muhammad telah bermuka masam dan berpaling ketika datang kepadanya seorang laki-laki yang matanya buta, yaitu sahabat Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang kedatangan sahabat ini sebenarnya jauh lebih bermanfaat karena dia bertanya tentang sesuatu yang baik kepada Rasulullah daripada Rasulullah harus meladeni pertemuan dengan orang-orang non-muslim tadi. Ini contoh ayat itab ya. Jadi itu enaknya Rasulullah. Rasulullah itu kalau mau salah itu diingatkan oleh Allah. Lah kita ini karena dudu nabi dudu rasul, nek arep keliru dielingno bojone ya kudu nerima. Ya. Ojo wayuh maneh lho Mas. Nah, itu kan ngilingno. Ya. Ngilingno sekaligus melarang, ya. Nah, jadi saling mengingatkan itu membuat kita menjadi tidak pernah rugi, ya. Jadi orang yang tidak pernah rugi itu adalah orang yang beriman dan yang beramal soleh dan yang saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, ya. Nah, saya kembali kepada hadis ini para jamaah rahimakumullah. Ibu Aisyah sampai bertanya, mengapa panjenengan melakukan hal seperti ini wahai Rasulullah? Sedangkan Allah sudah mengampuni salah dosa jenengan yang lalu dan yang akan datang. Bagaimana jawaban Rasulullah? Qala afala uhibbu an akuna abdan syakura. Rasulullah menjawab, apakah aku tidak boleh, apakah aku tidak suka kalau aku menjadi hamba Allah yang banyak mensyukuri, yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Muttafaqun alaih. Jadi para jamaah rahimakumullah, berdasarkan hadis ini maka ibadahnya Rasulullah itu kalau kita perhatikan
bukan sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Qiyamul lail atau sholat malam bagi Rasulullah itu hukumnya wajib. Artinya Rasulullah mau tidak mau harus mengerjakan, karena itu hukumnya wajib. Tapi bagi kita umatnya, qiyamul lail itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Makanya enak enggak jadi nabi, enak enggak jadi rasul. Jadi kalau malam tidur nyenyak enggak apa-apa. Ya, enggak dosa. Tapi kalau jadi nabi dan rasul harus bangun malam. Harus qiyamul lail, dan ini kewajiban yang sifatnya khususiyah. Tapi meskipun ini wajib bagi Rasulullah, tapi Rasulullah tidak merasa terbebani dengan qiyamul lail ini. Rasulullah juga tidak merasa berat ya untuk menjalankan qiyamul lail itu. Bahkan Rasulullah cenderung bisa menikmati senikmat-nikmatnya qiyamul lail itu. Dan beliau sendiri mengatakan, wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Dan dijadikan kesenangan hatiku itu pada saat mengerjakan sholat. Jadi Rasulullah itu kalau pas sholat itu kesenangan, kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan lainnya. Sama seperti kita gitu ya. Sama seperti kita kalau pas sholat itu malah tidak merasa nikmat sama sekali. Ya. Ya. Pemahaman kebalikannya. Ya. Jadi Rasulullah itu menikmati sholat malam seperti itu. Ternyata memang begini para jamaah. Mohon maaf kalau ibadah yang kita kerjakan itu sebatas karena hanya ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh gitu. Atau kita memandang perintah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, larangan itu ada yang haram, ada yang makruh. Lalu ketika orang mengerjakan perintah atau ketika berusaha meninggalkan larangan itu hanya sebatas memahami ini wajib, ini haram, maka kita merasa terbebani dengan mindset, cara berpikir, cara pandang semacam itu. Ya seperti misalnya sholat 5 waktu ini. Sebenarnya kan sholat ini tidak berat. Allah sendiri jamin, wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Ya sesungguhnya sholat itu sungguh berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Artinya bagi orang yang khusyuk sholat itu tidak berat. Wong sehari semalam kita hanya diwajibkan 5 waktu kok. Sebenarnya tidak berat. Wong kalau dikerjakan ya paling 5 menit sudah selesai. Tidak makan, tidak menyita banyak waktu. Tapi mengapa di dalam perasaan kita itu, hati kita itu masih ada rasa seolah-olah sholat ini sesuatu yang sangat berat bagi kita. Karena ini rutinitas sifatnya, sehari semalam. Padahal sama-sama rutinitasnya, kalau makan itu kita tidak pernah bosan. Benar ya, kalau makan tidak pernah bosan. Makannya yang berat 3 kali, tapi cemilannya, wah itu banyak. Tapi kita tidak pernah bosan. Tidak pernah bosan. Ya, tapi mengapa sholat ini rasanya begitu berat? Kadang habis maghrib sudah selesai sholat jamaah, pulang ke rumah, terus dengar adzan. Dengar adzan, loh, kok cek cepet wis isya? Gak keliru ta sing adzan niki. Jame didelok balik. Ternyata ya bener, memang waktunya isya. Lalu merasa kok perasaan tas masih baru saja maghrib, sekarang sudah isya, ya. Sekarang sudah isya. Jadi terus kemudian ada juga orang merasa begini, kalau habis sholat maghrib terus pulang ke rumah, itu rasanya lego banget gitu. Lego banget. Alhamdulillah, lego aku mari sholat. Begitu dengar isya, lu kok cepet wis isya, lu gitu. Jadi perasaan lega itu ya
itu seperti orang merasa ketika dia mengerjakan sholat itu di pundaknya itu ada beban yang sangat berat gitu. Seperti dia bawa beban berapa kilo, berapa kuintal gitu. Sehingga rasanya nek mari sholat itu lego. Tapi begitu dengar adzan, sambatan lagi. Jadi ternyata ibadah itu kalau dikerjakan sebatas untuk menggugurkan kewajiban, ibadah itu menjadi berat. Ibadah itu menjadi berat dan menjadi membebani kita. Dan mohon maaf, kalau masih seperti ini cara pandang kita, cara berpikir kita tentang ibadah itu, maka kita tidak pernah menikmati ibadah itu, kecuali hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Benar, ini betul, tidak ada nikmatnya, tidak ada rasanya. Ya mangan tapi tidak ono rasane. Kalau menurut saya itu orang makan itu tidak penting banyak, titik tapi ya nek rasane, kroso betul. Ya kroso wareg, ya kroso rasane penak. Lu kan bener kan? Istri itu tidak penting, 4 itu tidak penting. Loh ini kalau diterusnya kan gitu ya. Siji ae sing penting rasane 4. Ono rasa pecel, rasa rawon, rasa gulai, yo macam-macam itu. Ya kan yang penting itu rasa, dan syukur itu nanti rasa. Syukur itu rasa. Jadi kalau ada orang yang sekedar menggugurkan kewajiban, iki pokoknya ndolek warung mangan wis ono gawe janggel weteng ndak ono rasane wis gak apa-apa gitu. Tapi kalau orang syukur itu dia fokus kepada rasa, apa namanya, taste. Fokus kepada rasa. Dan ternyata memang benar kalau kita hanya sekedar jungkir walik itu jempalitan sholat lalu sekedar menggugurkan kewajiban itu tidak ada rasanya, tidak nikmat rasanya. Makanya para jamaah kalau kita ingin menikmati sholat itu sesungguhnya bukan saat berjamaah, ya saat sendirian, saat kita mengerjakan sholat sendirian. Contohnya seperti Rasulullah ini. Rasulullah itu kalau ketika ngimami sholat berjamaah tidak pernah lama, tidak pernah lama, tapi juga tidak terlalu cepat, sedang saja, biasa saja, semua makmum bisa mengikuti. Tapi kalau beliau sudah sholat sendirian seperti qiyamul lail, saking lamanya kakinya sampai pecah, karena beliau bisa menikmati itu. Kenapa beliau bisa menikmati kewajiban ibadah yang diberikan oleh Allah kepada beliau sebagai sesuatu yang bersifat khususia, spesial untuk beliau saja? Jawabannya karena ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah itu sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata benar para jamaah, kalau kita ini pernah diberikan saat susah dalam kehidupan kita, entah ekonomi, entah pasang surut kehidupan rumah tangga, kemudian Allah kembalikan lagi kenikmatan itu kepada kita, kita baru bisa membandingkan dan merasakan betapa nikmatnya saat kita diberikan kecukupan oleh Allah, betapa nikmatnya saat kita diberikan keharmonisan oleh Allah. Ternyata itu kuncinya ya ini, pada seberapa dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kuncinya di situ. Ya, kuncinya di situ. Syukur itu di situ. Ya. Saat kita sehat, kadang tidak begitu merasakan nikmatnya ibadah, tapi saat sakit kita baru merasa sadar, ya Allah, ternyata nikmat kesehatan itu luar biasa. Ya. Jadi melakukan ibadah itu rasanya juga nikmat kalau fisik kita ini sehat, ya. Padahal nikmat kesehatan itu nikmat yang banyak dilupakan oleh manusia, ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, kalau Rasulullah sholatnya sebagai ungkapan syukur kepada Allah, itu artinya bahwa tingkatan sholatnya Rasulullah itu bukan lagi sekedar pada ini wajib, ini perintah, atau dalam konteks meninggalkan larangan, ini haram, ini makruh, bukan itu. Tetapi sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi
kalau kita bisa naik derajatnya dari sekedar ya seperti yang saya sampaikan minggu yang lalu. Kalau kita ini sudah istiqomah ibadah, itu wis gak perlu arep-arep ganjaran, itu gak perlu. Wis gak penting ganjaran itu. Gak penting. Yang kita tuju itu ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang masih kepingin dapat banyak pahala, itu kelasnya masih kelas bawah. Tapi kalau dia ini sudah tujuannya mencari ridho Allah, sholatnya itu sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah, semua aktivitas ibadah baik yang sifatnya individual kepada Allah maupun yang sifatnya sosial berhubungan dengan masyarakat, itu kalau dilandasi sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah, insya Allah derajat kita itu lebih tinggi daripada orang yang mengerjakan ibadah hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban, ya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan memang harusnya kita naik kelas, jangan tinggal kelas terus, apalagi sampai tidak naik kelas. Itu eman, ya, eman. Jadi semakin lama ibadah kita lalu menjadi semakin berkualitas, semakin baik, semakin ada rasanya, ya, semakin ada rasanya. Dan ibadah yang dilakukan sendirian karena sebagai ungkapan syukur kepada Allah itu juga tidak perlu terburu-buru. Jujur saja kadang kalau kita sholat berjamaah sulit untuk bisa nangis, itu sulit. Nangis maksudnya itu nangis nyeseli dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Tapi kalau kita sholat sendirian, terutama sholat tahajud, qiyamul lail itu di malam hari, itu kita jadi mudah melakukan introspeksi diri. Seolah-olah Allah menunjukkan, iki loh kesalahanmu seharian kemarin, ini dosamu seharian kemarin, besok jangan kau ulangi lagi dosa semacam ini. Itu lalu kita bisa berlinang air mata. Dan di dalam kitab tafsir surat Yasin, saat menjelaskan ini, menjelaskan hadis ini juga, dalam kitab tafsir surat Yasin itu disebutkan, ada beberapa macam tangisan, yang beberapa tangisan dari air mata seseorang yang itu tidak akan pernah disiksa oleh Allah. Salah satunya adalah orang yang menangisi salah dosanya. Itu nanti dia tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi karena taubatnya, karena istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi para jamaah, ini ibadahnya Rasulullah sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau kita perhatikan Rasulullah itu secara materi, mohon maaf, tidak punya apa-apa beliau. Karena memang, jadi kalau kita bicara tentang zuhud, rajanya zuhud ya Rasulullah itu. Ya, meskipun kita mengenal contoh-contoh tentang zuhud itu dari para sufi, tetapi Rasulullah ini rajanya zuhud. Kalau Rasulullah mau, gunung Uhud itu bisa jadi emas. Gunung mana saja yang dikehendaki oleh Rasulullah bisa saja jadi emas. Tapi untuk apa? Loh, ternyata benar, pertanyaan untuk apa ini benar. Loh, kalau kita sendiri ini sudah diberikan kaya oleh Allah, lalu untuk apa? Itu. Untuk apa kalau kita diberikan kaya, tapi kalau tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Rasulullah orang yang sangat sederhana, tetapi rasa syukurnya itu melebihi kesederhanaan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita bisa meniru beliau. Amin Allahumma amin. Ya. Saya lanjutkan hadis nomor 5. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha bahwa sesungguhnya ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalal asyru ahyal laila. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jika beliau telah memasuki telah memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini Ramadannya sudah lewat, ya. Adalah Rasulullah itu jika sudah masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan, ahyal laila, maka beliau menghidupkan malam bulan Ramadan yang tinggal 10 hari terakhir itu. Ya. Wa aiqadha ahlahu,
Dan Rasulullah juga membangunkan keluarganya, istrinya, ya, anaknya. Itu dibangunkan oleh Rasulullah. Jadi seperti seolah-olah Rasulullah itu tidak ingin masuk surga itu sendirian. Kalau bisa dengan semua anggota keluarganya itu. Jadi wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Keluarga itu adalah istri dan anak-anaknya. Wajadda, dan beliau bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir itu. Wasyaddal mizar, dan beliau mengencangkan ini al-mizar itu bebetane sarung ini, mengencangkan ikat pinggang, ya. Jadi mengencangkan ikat pinggang. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih. Para jamaah rahimakumullah, hadis riwayat Ibu Aisyah nomor 5 ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa Rasulullah itu kalau Ramadan mau habis, mau berakhir, itu bukan mengendorkan ibadahnya, tetapi justru malah bersungguh-sungguh mengencangkan ibadahnya, ya, mengencangkan ibadahnya. Di sini ada kalimat ahyal laila. Beliau menghidupkan malam bulan Ramadan. Jadi ternyata begini para jamaah, setelah saya juga melihat membaca di dalam kitab-kitab tentang sholat tarawih itu, kalau 8 rakaat itu dikerjakan di masa Rasulullah itu, ya. Tapi namanya bukan tarawih, tapi Qiyamu Ramadan. Makanya kata almarhum al-maghfurlah Bayai Maimun Zubair Sarang, nek sing diarani tarawih itu ya 20, nek 8 duduk tarawih itu. Karena tarawih itu dikenal istilah itu 20 rakaat di masanya Umar bin Khattab. Kalau di masanya Rasulullah itu namanya masih Qiyamu Ramadan. Jadi di masa Rasulullah 8 rakaat, di masa Umar 20 rakaat dengan dikoordinir, diorganisir dalam bentuk berjamaah. Dan sampai seperti sekarang ini. Di masanya Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari dinasti Umayyah, itu 36 rakaat. Ternyata di luar yang saya baca ini, kalau kita lihat tayangan YouTube dari Hadramaut, Tarim Hadramaut, ternyata di Tarim Hadramaut itu, kalau Ramadan, apalagi 10 hari terakhir, orang itu melaksanakan sholat tarawih itu tidak ada habisnya. Itu bisa sampai 100 rakaat. Bisa sampai 100 rakaat. Jadi habis sholat tarawih di masjid ini selesai, pindah lagi ke masjid lain untuk nambahi sholat tarawih itu. Kemudian sudah selesai, pindah lagi ke masjid yang lain. Jadi di Tarim Hadramaut itu ada tarawih yang sampai 100 rakaat. Ini jangan, ini kalau kedengaran orang-orang sing titik-titik bid'ah itu ya bid'ah to'ah itu. Itu bid'ah itu, macam-macam. Padahal para jamaah rahimakumullah, ini semangatnya adalah ahyal laila, menghidupkan malam bulan Ramadan. Daripada ke mall, daripada jalan-jalan yang tidak banyak manfaatnya, tidak jelas tujuannya, orang kemudian sibuk melakukan tarawih. Jadi semalam suntuk itu 10 hari terakhir dia bisa memperbanyak sholat tarawih. Dan saya simpulkan begini, kalau orang ini 10 hari terakhir ini tarawih sampai 100 rakaat begitu, mesti oleh Lailatul Qadar. Mesti dapat dia. Karena waktunya sampai sahur itu. Waktunya sampai sahur itu. Doa yang dibaca saat kunut juga lebih panjang daripada doa kunut biasanya. Dan itu bukan hanya di Tarim. Kalau soal doa kunut yang panjang dibaca saat witir bulan Ramadan itu, di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mulai pertama Ramadan sampai akhir, itu doa kunutnya bisa hampir setengah jam waktunya. Ya, artinya peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu sangat besar. Sementara kita sudah Isya.
Yang ngamini maksudnya? Oh iya, yang ngamini aja capek, apalagi yang baca. Terus terang aja, saya ini kalau sholat apa ya, wong di sana itu sholat taraweh 20 rakaat sama witirnya 23, itu mulai jam 9 sampai jam 12 selesai. Mohon maaf, jadi sholat itu ya untuk ngantuk-ngantuk Pak Mul, jujur aja. Termasuk ketika baca kunut, ngamini. Padahal di sini tidak pernah kita sholat. Oh di sini tidak, oh ya, iya. Iya, ya. Jadi ya memang tidak perlu lama-lama, tidak perlu lama-lama. Cuman di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu kan tempat itu kan tanah suci, beda dengan Kedung Turi Permai, ya. Jadi harus dipahami seperti itu. Jadi soal lama atau tidak itu mesti ada alasan, mesti ada tujuan, ada motif. Seperti ini, Rasulullah ini lama, silahkan sendirian. Tapi kalau bareng-bareng, jangan. Wah doa diamini wong wake, diwaca kabeh. Ya ini sing ngamin ya, akhirnya gak ikhlas belas. Kemarin itu ternyata sholat Idul Fitri di beberapa masjid, di Kedung Turi ini khususnya, itu khotibnya banyak yang kelamaan ketika khutbah. Banyak yang kelamaan dan doanya juga panjang-panjang semua. Panjang-panjang semua. Ya, jadi mesti harus dievaluasi kalau untuk yang berkaitan dengan publik jamaah itu memang enggak perlu terlalu panjang. Maghrib itu ya pantes lah maca Qul ya ayyuhal kafirun alhaqumut takasur itu pantes ya. Tapi kalau baca Al-Baqarah ya enggak pantas ya. Maghrib Isya agak panjang sedikit pantas, subuh lebih panjang meskipun tidak sepanjang bacaan yang dibaca oleh Rasulullah. Jadi untuk yang berkaitan dengan kerumunan atau jamaah atau publik itu memang tidak perlu terlalu lama, tapi juga jangan terlalu cepat. Mohon maaf, jangan karena tidak terlalu lama ambil kebalikannya, terlalu cepat. Makmumnya kepondal-pondal. Rukuk kait subhana rabbiyal azim, imame wis ngadeg. Ya apa ini? Salatnya ini. Ini juga apa? Iya, lah ya. Makanya yang dicontohkan oleh Rasulullah itu yang pertengahan, yang tengah-tengah. Jadi jangan terlalu cepat, jangan terlalu, kalau terlalu cepat seakan yang tua-tua. Oh jangankan yang tua, yang kita usianya sudah 50 tahun lebih itu ya kadang ngos-ngosan kok. Ngos-ngosan. Nek ngos-ngosan ambek bojo ngono gak apa-apa. Lah ini ngos-ngosan sholat kan gak enak, ndak bisa konsentrasi. Ya, jadi sedang-sedang saja. Tapi kalau sendirian, mbok silahkan. Nah, ini Rasulullah ini ahyal laila, ini semangatnya kan menghidupkan malam bulan Ramadan. Terserah. Saya ndak mau sholat tarawih yang sampai 100 rakaat, tapi saya ingin menghidupkan malam bulan Ramadan dengan membaca Al-Qur'an. Silahkan. Tapi prosoku ya, wong maca Al-Qur'an itu sak juz saya meripat sepet kabeh. Ya, apalagi ini sampai sebanyak-banyaknya. Jadi perlu variasi. Jadi kalau untuk menghidupkan malam bulan Ramadan perlu variasi. Ya, ada variasi sholat malamnya ada, bacaan Al-Qur'annya ada. Kalau capek, ya ngopi dulu, kan gitu kan. Tapi kan jarang masjid ngadakan ngopi bareng itu saat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang banyak itu kan ibadah malam mujahadah bersama gitu. Kenapa kok enggak ngopi bareng 10 hari terakhir? Nah itu kan menarik, anak-anak muda pasti datang semua. Nah, nanti diajak sholat tahajud, di situ capek diajak baca Al-Quran, capek ngopi bareng. Nah gitu, nah, seger ibadah lagi. Nah apa-apa, semua yang dilakukan di dalam masjid itu kalau sudah diniati iktikaf, apapun yang kita lakukan itu bernilai ibadah. Itu bedanya kalau kita masuk masjid dengan niat iktikaf dengan masuk masjid tidak niat iktikaf. Ya, jadi karena itu para jamaah rahimakumullah, Rasulullah menghidupkan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, Rasulullah membangunkan keluarganya. Tapi Rasulullah membangunkan keluarganya itu begini ya. Jadi beliau itu enggak ngoyo itu. Enggak ngoyo itu artinya
keluarganya digebleki gitu ya. Ayo tangi. Lailatul Qadar. Enggak begitu. Ya wis dibangunkan gitu aja. Kalau enggak mau bangun, ya sudah biar enggak apa-apa. Wong ini tidak wajib kok. Ini tidak wajib. Sehingga kalau kita membaca beberapa riwayat hadis, Ibu Aisyah itu mengatakan Rasulullah itu kalau sholat malam kadang itu nyenggol kakinya Ibu Aisyah yang sedang tidur. Artinya kan Ibu Aisyah wis ditangekno tapi gak iso tangi kan gitu. Ya, Ibu Aisyah juga kroso, tapi kan jenenge istri rodok manja-manja titik karena istri yang paling muda. Itu kan ya meskipun kesenggol Rasulullah saat sholat itu ya beliau tetap nggak bangun, tambah manja gitu loh. Tambah manja ya, tapi bukan persentuhan kulit ya, beda dengan kasus hadis yang Rasulullah mencium Ibu Aisyah kemudian beliau langsung sholat. Ini tidak terjadi persentuhan kulit secara langsung saat sholat itu ya. Jadi wa'i qadha ahlahu ya, termasuk anak-anak kita ya. Jadi saya heran anak-anak itu ya kalau melekan kuat ya, tapi nek dijak berburu Lailatul Qadar ini, waduh, jak ke masjid jam-jam 1, jam 2, ngabote setengah mati. Jangankan ya jam itu, wong sholat jam 5 waktu aja kadang ya berat untuk datang ke masjid. Makanya banyak masjid musola mengalami krisis regenerasi karena di tingkat remajanya itu enggak banyak yang ke masjid. Akhirnya kadang hanya kelihatan orang yang tua-tua atau yang sepuh-sepuh saja ya. Ya sepuh-sepuh ya wis wong namanya orang sepuh kok ya repot adzan suarane gak enak ya mbak sing nom-nom dilokno opo rek masjidku apik sing adzan ndak enak. Lah sampean dhewe sing nom gak gelem metu belas. Ya, jadi mestinya kan ndak begitu. Mestinya kan mulai dari kecil ya, sejak dari dini remaja itu sudah aktif juga untuk melakukan ibadah ke masjid sehingga tidak ada keterputusan generasi ya. Kemudian wajadda dan Rasulullah bersungguh-sungguh beribadah 10 hari terakhir bulan Ramadan ya. Jadi kita juga alhamdulillah meskipun tidak persis lah seperti Kanjeng Nabi, tapi paling tidak kita sudah berusaha seperti Rasulullah ya. Paling tidak kita sudah bersungguh-sungguh ya. Misalnya alhamdulillah Ramadan kemarin kita tidak berangkat ke mall ya. Paling tidak kita wis ya cuma tidak tahu tidak berangkat ke mall itu karena tidak duwe-duwe apa karena bersungguh-sungguh. Ya kayak aneh gak nyekel duit itu ya, karena jajannya sudah mau kukut semua ini ya. Ya, jadi para jamaah bersungguh-sungguh ini di 10 hari terakhir itu ternyata salah satu hikmah rahasianya apa? Innamal a'malu bil khawatim. Ya, sesungguhnya semua amal ibadah, amal baik yang kita kerjakan itu yang dinilai oleh Allah, yang diperhitungkan oleh Allah itu adalah amal terakhir. Itu yang diperhitungkan. Jadi biarlah kita naudzubillah min dzalik ya. Tapi kalau ada orang pernah punya masa lalu tidak baik, ya banyak berlumur salah dosa, biarlah itu terjadi pada masa lalu. Yang penting sekarang dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau dia mati husnul khatimah. Daripada dulu waktu muda sergap ibadah, tapi kemudian sudah menikah malah tidak gelem ibadah sama sekali sampai meninggalnya. Naudzubillahi min dzalik. Ya, jadi memang yang paling aman, yang paling selamat itu yang istiqomah. Istiqomah itu ya dulu waktu muda ya sergap ibadah, sekarang sergap ibadah sampai mati sergap ibadah. Ini insya Allah peluang husnul khotimahnya lebih besar ya. Amin Allahumma amin. Kemudian Rasulullah itu kalau sudah 10 hari terakhir bulan Ramadan, wasyaddal mi'zar, beliau mengencangkan ikat pinggang, bebetan sarungnya ini kinayah ya. Ini ungkapan-ungkapan kinayah. Maksudnya itu Rasulullah itu kalau sudah 10 hari terakhir, beliau tidak berhubungan suami istri. Ya, tapi mohon maaf kalau kita masih muda ya abot ya. Ya, justru kadang saya mikirnya gini, Lailatul Qadar itu kan
khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lah kalau sholat itu juga kemuliaan, ngumpuli istri itu juga kemuliaan. Ya, jadi kira-kira ganjarannya ngumpuli istri malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, kira-kira loh ya, kira-kira itu. Ya, kira-kira begitu. Jenengan boleh tidak setuju, tapi kan mencampuri istri itu kan ibadah. Ibadah. Kalau itu dilakukan malam Lailatul Qadar berarti kan kebaikannya sama dengan 83 tahun 4 bulan. Masya Allah ya. 83 tahun 4 bulan non-stop ya. Non-stop itu mencampuri istri terus. Itu pahalanya besar sekali. Ya. Enggak, tapi malamnya harus bangun ya. Jadi begini para jamaah, jadikan makan, minum, hubungan suami istri itu sebagai sebagai sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Biar kuat, kira-kira begitu. Kalau saya makan, saya pasti kuat ibadah saya. Kalau saya minum, saya pasti kuat ibadah saya. Kalau saya sering mencampuri istri saya pasti lebih kuat ibadah saya. Nah, kira-kira begitu. Ya, tapi jangan diambil mencampuri istrinya ini ya. Nah, terus ibadahnya tidak tambah-tambah ya. Jadi wasyaddal mizar. Termasuk ini Rasulullah itu yang dimaksud dengan mengencangkan ikat pinggang, beliau tidak memperbanyak makan dan minum. Ternyata benar, kalau kita mau berburu Lailatul Qadar 10 hari terakhir, malam ganjil khususnya, itu mbok porsi makannya itu jangan banyak-banyak. Kalau sudah banyak, itu dipakai tidur, itu jadi tidak enak, kelesik. Kalau sudah tidur terus kebablasan, ya, malas untuk bangun. Ya, jadi wasyaddal mizar ini artinya Rasulullah menyedikitkan makan dan minum supaya bisa lama saat 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan ibadah puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan dan ibadah-ibadah lainnya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin Allahumma amin. Para jamaah, saya kira ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.